dengan berbagai macam aspek yang ada, kemudian kebutuhan masyarakat, pola kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, seperti apa kemudian Diagnose ini memasang atau mematok target pertumbuhan kinerja di tahun ini? Seperti apa? Apakah akan cukup di range yang agresif, begitu? Apakah moderat gitu ya, atau lebih ke konservatif? Seperti apa? Arahnya sebenarnya tahun lalu kan seperti tadi disampaikan, kita lumayan oke karena pertumbuhan kita di angka 15% di tahun baru dari tahun akhir full year 2023 di compare ke full year 2024. Nah, kalau kita ngelihat memang di Q1 kita, Q1 2025 dibandingkan dengan Q4 2024 sama Q1 2024, kita lumayan flat nih, atau cenderung decline. Karena memang di first Q ini kemarin banyak libur, terus banyak juga tadi medical check up untuk corporate itu banyak penundaan. Nah, tapi kita ngelihat tahun lalu kita naik 15%, tahun ini harusnya kita juga bisa. Target kita sih kita mau ngejar di angka yang kurang lebih flat lah, mirip-mirip seperti tahun lalu. Bisa growth di angka 15%. Harapan dari kami kita akan coba kejar sampai ke arah sana, tapi kita juga mengerti kondisinya sekarang semua juga memastikan kita untuk harus konservatif juga, karena memang di mana-mana banyak masyarakat mulai tahan spending dan segala macam ya. Jadi tapi kita tetap ngejar angka yang 15%. Sejauh mana dampaknya dengan daya beli masyarakat yang kemudian melemah ini, begitu ya, kebutuhan totally, karena mereka akan fokus juga terhadap kebutuhan primer saja begitu ya. Nah, ini seperti apa dampaknya kalau dilihat dari view-nya di sepanjang kuartal 1? Nah, sebenarnya kan kalau kesehatan ini kan sebenarnya kayak negatif demand ya. Banyak yang bilang tipe produk yang negatif demand, di mana orang itu nggak mau serta-merta beli gitu ya. Bahkan orang cenderung untuk menunda untuk beli layanan kesehatan. Nah, dalam konteks seperti itu kan pembelian kesehatan itu belanjanya memang berlandaskan kebutuhan. Jadi kalau misalnya mereka sakit ya mau nggak mau mereka spending. Jadi secara baseline sih harusnya masih tetap bisa stabil lah kalau belanja kesehatan. Tapi memang kita lihat kan tadi yang dibicarain ada satu produk lain yaitu produk medical check up kan. Jadi mungkin memang akan sedikit ada perlambatan di sisi sana untuk medical check up dan segala macam karena orang prone untuk menunda karena kayak tadi disampaikan ya. Lebih baik kebutuhan pokok dulu, lebih baik ini yang lebih penting di secara short termnya. Padahal medical check up bukan yang nggak penting, ini juga penting, tapi untuk long term, untuk investasi kesehatan di masa depan. Ada strategi khusus nggak dari perusahaan melihat atau memandang daya beli masyarakat yang seperti itu? Apa yang dilakukan oleh perusahaan agar kemudian target-target tadi tercapai, Pak Fergus? Kalau kita fokus pertama itu adalah kita membangun network. Jadi kita melakukan partnership dengan rumah sakit lain, dengan klinik-klinik lain. Nah, model partnership kita banyak tipe. Kita sekarang ada model pengelolaan laboratorium. Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit, kita kelolakan laboratoriumnya mereka. Ada juga dengan mekanisme rujukan. Jadi rumah sakit dan klinik lain mereka merujuk kebutuhan pemeriksaan yang advance ke kita. Karena kita juga sekarang kan udah punya laboratorium sentral yang ada di Jakarta. Jadi kita tuh udah biasa nerima punya rujukan-rujukan pemeriksaan-pemeriksaan yang advance yang mungkin lab-lab lebih kecil lain nggak ada gitu, nggak menyediakan. Jadi kita udah biasa tuh ngirim-ngirim sampel dari seluruh Indonesia lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau dari sisi kita adalah satu, kita cari network, kita punya produk yang memang khusus, seperti tadi disampaikan, produk-produk kita pengembangan yang memang khusus dari kita punya smart report yang disampaikan, lalu kita coba gandeng teman-teman tuh rumah sakit, klinik, dokter, kita gandeng itu semua, kita info, kita punya produk seperti ini. Habis itu juga dari sisi klinik yang tadi kita sampaikan, kita bikin di tahun ini, kita mulai juga bikin layanan medical check up yang lebih unik, yang cuma kita doang yang bisa ngelayanin. Dimana kita nggak cuma medical check up, tapi kita menawarkan monitoring. Jadi dia melakukan medical check up, 1 hari itu bisa langsung keluar hasilnya. Dimana nanti monitoring yang tadi pakai smart report, dia juga bisa langsung monitoring, bisa langsung konsultasi sama dokter. Nanti tahun depan mereka bisa monitoring, lihat, oh tahun lalu hasil kesehatan saya dulu begini ya, target saya begini ya. Apa saya udah nyampe target atau belum ya, kurang lebih gitu. Jadi memang kita fokusnya di produk, layanan, sama value yang kita kasih ke klien-klien kita melalui partner-partner sama rekanan kita. Oke, sekarang kan sudah ada 30 laboratorium yang tersebar ya di seluruh Indonesia ya. Kalau tadi di-mention oleh Pak Fergus adalah bisa menerima dari seluruh Indonesia gitu, dari mana-mana. Ada nggak rencana untuk ekspansi atau perluasan lagi laboratorium gitu agar keterjangkauannya juga akan jauh lebih dekat? Karena kan lagi-lagi ya ingin memberikan level of awareness juga dan masyarakat juga akhirnya lebih dapat layanan itu lebih dekat gitu dari tempat tinggal mereka.
Itu dong, kita justru emang kita maunya expanding terus karena kita yang tadi sampaikan aksesibilitas untuk layanan kesehatan itu memang sangat penting. Gitu. Jadi tahun ini kita memang tadi disampaikan juga kita kan bangun klinik di Menteng, nanti ada klinik di Makassar, ada juga klinik di Batam. Kedepannya kita juga tetap masih mau ekspansif untuk di kota-kota tier 1, kita harapannya kita bikin klinik-klinik lagi. Itu klinik-klinik itu bentuknya memang flagship klinik. Tujuan flagship kliniknya biar masyarakat tuh bisa melakukan medical check up, mereka bisa melakukan monitoring kesehatan di sana, mereka bisa langsung mendapatkan report yang smart report langsung juga dapatkan di sana. Jadi langsung mereka pagi datang, sore mereka udah bisa langsung lihat hasilnya. Nah, kalau di tier 2, tier 3 kita rencananya akan menggandeng laboratorium dan kita juga akan membangun laboratorium kita lagi di tier 2 dan tier 3 city. Karena ini baru punya satu klinik sekarang ya, baru akan rencananya akan berapa banyak klinik nanti? Yang tahun ini kita akan bangun satu, yang lagi di proses pembangunan di Makassar sama di Batam. Tahun ini harusnya di Makassar sebentar lagi jadi. Oke, baik. Berarti udah mulai di Makassar yang pertama berarti ya, yang dibuka pertama Jakarta kali. Jakarta dan juga Makassar ya. Jakarta, Makassar, Batam. Batam gitu ya. di tahun ini. Oke. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, kedepannya akan seperti apa nih untuk manajemen data, kemudian seperti menggunakan akses digitalisasi. 2-3 tahun lagi nanti akan seperti apa sih Diagnose melihat pertumbuhan layanan kesehatan di Indonesia begitu, dan targetnya akan seperti apa sih, semasif apa di 2-3 tahun ke depan? Nah, ini menarik juga sih. Kita aja kan sekarang kita tadi saya cerita ya, kita pakai smart report, kita pakai algoritma. Algoritma itu kita feed data, secara otomatis dia akan nge-generate satu laporan yang memang komprehensif lengkap. Tapi itu cuma algoritma. Kita belum menyentuh yang namanya AI. Dan sementara mungkin bisa dilihat AI itu kencang banget. Perkembangannya itu luar biasa cepat banget. Tahun lalu kita ngelihat seperti apa, sekarang udah seperti apa. Jadi kalau kita ngelihat ngomongin 2-3 tahun lagi, harusnya mulai dari proses monitoring sistem yang tadi bisa disampaikan itu mungkin cuma bisa ngelihat setahun, nanti tahun ke depannya Anda lihat perkembangannya seperti itu. Nanti dengan AI dia bisa melakukan monitoring yang langsung ke masyarakatnya gitu, langsung ke pasiennya. Jadi mulai dari kepatuhan menggunakan obat, mulai dari monitoringnya dia, kadar gula darah dan segala macamnya itu semua bisa langsung otomatis dan bisa langsung konsultasi juga. Kita ngelihatnya sih ke arah sana gitu ya, dengan adanya AI dan segala macam.